dia memuliakan Tuhan. Kita adalah juga bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita masing-masing pribadi mengenal persis bagaimana keadaan pribadi kita masing-masing. Mungkin orang lain bisa mengenal diri kita sebagai orang baik, orang saleh, orang rajin, orang beriman, dan lain sebagainya. Tapi kita pribadi tahu persis keadaan pribadi kita ini sebenarnya bagaimana. Contoh, ini hanya saya kasih contoh yang saya kawan-kawan. Misalnya, Bapak Ibu itu jengkel sekali dengan saya, Romosis. Jengkel mantap. Tapi begitu ketemu langsung muka ke muka, selamat siang Romo, apa kabar Romo? Padahal mantel. Nah, orang lain tahu bahwa kalian dikenal sebagai yang ramah pada Romo. Tapi Anda sendiri tahu persis, aku baru mantel, aku baru jengkel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersama-sama menyadari bahwa dalam diri kita ada banyak karunia-karunia, ada banyak rahmat, ada banyak talenta. Tapi kita juga bersama-sama menyadari dalam diri kita ada kelemahan-kelemahan, ada keterbatasan-keterbatasan. Bahkan dikatakan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Tapi apapun keberadaan kita, kita masing-masing pribadi ini dicintai oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Seperti sabdanya sendiri bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Berarti kita sekalian yang menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, yang menyadari dosa-dosa kita, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa? Untuk hidup berbahagia, untuk hidup di dalam jalan keselamatan. Dan itulah nanti yang akan kita rasakan, kita alami dalam kebahagiaan yang sejati. Mungkin dalam perjalanan kehidupan selama ini, kadang-kadang kita harus bergumul, kadang-kadang kita harus berjuang. Kita bersyukur bahwa kita menyadari ini, dan kita juga masih dimampukan untuk menghadapinya sampai dengan saat ini. Maka kalau kita bisa mensyukuri ini, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menggerutu, apalagi marah-marah kemudian menyalahkan Tuhan, tapi bersyukur bahwa kita masih dimampukan sampai dengan saat ini. Ada rahmat yang bekerja di dalam diri kita masing-masing. Maka pada Jumat pertama ini 14 kita menyadari akan kebaikan Tuhan lewat hati kudusnya yang senantiasa terbuka untuk mencintai anak-anaknya, untuk mencintai orang-orang yang datang kepadanya, dan tanpa kecuali kita masing-masing. Semoga lewat sabda Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini membantu kita sekalian untuk semakin bangga sebagai seorang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita juga bersemangat dengan tetap memohon kepada Tuhan supaya kita juga senantiasa dimampukan untuk setia kepada sabda kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Yesus
Tuntun dan bimbinglah kami dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing selanjutnya. Sehingga rahmat-Mu senantiasa bekerja di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi saluran rahmat kasih-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa-doa kami, kerinduan-kerinduan kami ke dalam penyelenggaraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan